Iya, jadi begini saya bilang, kita pergi misalnya ke daerah Prestagi sana, kemudian setelah itu kita makan di satu tempat rumah makan yang menyajikan ayam atau bakso atau segala macam. Itu perlu kita tanya, gimana cara penyembelihan ayam tersebut? Kenapa? Karena memang mayoritasnya di situ adalah Nasrani. Tapi kalau misalnya di kota Medan ini yang kita paham memang mayoritas Muslim, dia tak perlu kita tanya ke tukang ayam, Pak, Bapak nyembeli ayam ini sesuai dengan syariat agama, nggak perlu seperti itu. Karena memang ma'ruf di tempat ini adalah mayoritas umat Islam, dan UI juga selalu berkunjung untuk memberikan sosialisasi itu. Nah kemudian Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditanyakan tadi, ketika kita membeli air isi ulang dan kemudian setelah itu yang menjual ini adalah orang Nasrani, dan kemudian kita tahu memang orang ini terbiasa mengkonsumsi daging yang diharamkan. Nah inilah masuk dalam ranah rempah-rempah tadi itu, ketidakjelasan tadi itu kita nggak bisa memastikan itu, kan gitu kan? Nah, saya tak bicara lah, mungkin ada repot airnya kan. Cuma kita bicara dalam perspektif hukum. Maka disinilah masuk di dalam bab wal mutasyabihat tadi. Rempang-rempang. Di satu sisi yang pertama, kita juga tidak bisa memastikan 100% dia mengkonsumsi babi kemudian terkontaminasilah air itu dengan apa yang dia makan dari itu. Tapi di satu sisi juga kita tidak bisa memastikan status kehalalannya juga. Maka kalau hematnya di sini, mana yang lebih bagus? Saya bilang begini Pak, sebenarnya ulama-ulama kita dari dulu sudah menganjurkan kita ini bermuamalah itu harus dengan orang Islam, memberikan keuntungan. Mungkin kawan-kawan semua sudah teringat dulu, cuman kita biasa orang Medan ini, orang Islam sekarang ini panas-panasnya ayam. Kalau lagi masanya berjuang, oh Masya Allah, boykot Indomaret, boykot Alfamaret, begitu kan? Ketika Palestina kemarin, ribut-ribut, boykot semua barang-barang yang ada hubungan dengan sekarang semua katanya. Ya, makan juga KFC, minum juga di Starbucks kopi, pakai juga benda-benda yang sifatnya daripada Israel. Jadi memang begitulah keadaan kita. Jadi kita nggak usah bicara sekarang ini masalah tadi depot tadi itu kan termasuk bisa jatuh kepada haram. Maka tadi disebutkan di sini famani takut ini kan takwa, berhati-hati di sini. Siapa saja yang berhati-hati dalam urusan yang samar-samar, harta yang samar-samar, perkara yang samar-samar di dalamnya, maka Bapak Ibu hadirin mulai istabarok li dini wa irdi, minimal dia sudah menyelamatkan agama dia dengan dirinya. Itu poin pertama saya mengatakan. Jadi ya Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahsannya itu kalau dalam urusannya air isi ulang itu carilah mana tempat yang muslim. Kalau mau lebih dipersempit lagi, ini syukur ini aku saya masuk ini. Kadang-kadang kita masih melihat masjid-masjid yang pengajian di masjid musola, tapi ketika minuman disuguhkan. Ini apa? Saya kalau setiap maulid ngisi Isra Mi'raj disuguhkan sama panitia, aku suruh ganti saya bilang, nggak mau saya bilang. Ya. Ini adalah konsisten kita nggak bisa berjuang dengan nyawa, dengan harta, minimal sikap kita untuk tidak menggunakan barang-barang yang terafiliasi dengan orang-orang Yahudi.